Halo, selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah Infrastruktur Teknologi Informasi bersama saya, Hendy Sulistiani, di channel Kuliah Teknokrat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik terkait strategi layanan teknologi informasi. Materi yang akan dibahas antara lain, pengantar strategi layanan teknologi informasi, tujuan lingkup strategi layanan teknologi informasi, portofolio layanan teknologi informasi, peran dalam strategi layanan teknologi informasi. Materi ini penting dipelajari untuk membantu mahasiswa memahami bagaimana merancang, mengelola, dan mengoptimalkan layanan teknologi informasi agar selaras dengan kebutuhan organisasi. Ini membekali mahasiswa dengan keterampilan strategis yang relevan di dunia kerja, seperti pengelolaan portofolio, adaptasi terhadap perkembangan teknologi, dan pengambilan keputusan berbasis teknologi informasi. Dengan pemahaman ini, mahasiswa dapat berkontribusi secara efektif dalam meningkatkan efisiensi, inovasi, dan keunggulan kompetitif organisasi di masa depan. Sebelum masuk ke penjelasan materi, ada beberapa capaian pembelajaran dari materi ini yang perlu kalian ketahui. Pada akhir video ini, Anda diharapkan dapat memahami konsep dasar strategi layanan teknologi informasi, menjelaskan tujuan dan lingkup strategi layanan teknologi informasi, mengidentifikasi elemen-elemen dalam portofolio layanan teknologi informasi, dan memahami peran utama dalam strategi layanan teknologi informasi. Strategi layanan teknologi informasi ini memainkan peranan penting dalam memastikan bahwa layanan yang disediakan tidak hanya mendukung kebutuhan operasional sehari-hari, tetapi juga mampu memberikan nilai strategis bagi organisasi. Dalam dunia yang terus berubah dengan cepat, strategi layanan teknologi informasi membantu organisasi menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, kebutuhan pelanggan, dan dinamika pasar. Sebelum memahami detail penerapan dan pengelolaannya, kita perlu memahami terlebih dahulu pengertian strategi layanan teknologi informasi yang menjadi dasar dalam merancang layanan yang efektif, efisien, dan bernilai tinggi. Berikut adalah pengertian strategi layanan teknologi informasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Hestanto tahun 2021 yang menjelaskan bahwa strategi layanan teknologi informasi adalah pendekatan untuk menciptakan kapabilitas teknologi informasi secara maksimal dan berkelanjutan bagi suatu organisasi. Strategi ini diimplementasikan melalui rencana strategis teknologi informasi yang mendokumentasikan langkah-langkah, hasil, dan garis waktu tertentu. Yang kedua, menurut Susanto tahun 2016, menurutnya, strategi layanan teknologi informasi melibatkan perencanaan jangka panjang layanan teknologi informasi yang mencakup perumusan arah strategi layanan seperti visi dan misi layanan teknologi informasi, positioning layanan teknologi informasi, dan target pelanggan layanan teknologi informasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa layanan teknologi informasi yang disediakan selaras dengan kebutuhan bisnis dan memberikan nilai tambah bagi organisasi. Yang ketiga, menurut Ivanka tahun 2009 mengartikan bahwa manajemen layanan teknologi informasi adalah manajemen dari semua proses yang bekerja sama untuk memastikan kualitas layanan sesuai dengan tingkat layanan yang telah disepakati dengan pelanggan. Proses ini mencakup inisiasi, desain, organisasi, pengendalian, pengadaan, dukungan, dan peningkatan layanan teknologi informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi pelanggan. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi layanan teknologi informasi berfokus pada perencanaan dan pengelolaan layanan teknologi informasi secara efektif dan efisien untuk mendukung tujuan bisnis dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Strategi layanan teknologi informasi memiliki tujuan utama untuk menjamin bahwa layanan yang diberikan selaras dengan kebutuhan organisasi dan memberikan nilai maksimal bagi pengguna. Tujuan ini dapat dipecah menjadi beberapa aspek, antara lain, yang pertama,
meningkatkan efisiensi operasional. Dengan strategi yang tepat, layanan teknologi informasi dapat dirancang untuk mendukung operasi sehari-hari organisasi secara lebih efisien. Efisiensi operasional berarti memastikan bahwa semua proses dan sumber daya dalam organisasi digunakan secara optimal untuk menghasilkan output terbaik dengan biaya, waktu, dan usaha yang minimal. Misalnya, sebuah bank yang mengadopsi strategi layanan teknologi informasi untuk mengotomatiskan proses pembukaan rekening online dapat melayani lebih banyak pelanggan dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan metode manual. Selain itu, sistem ini juga mengurangi biaya tenaga kerja dan mempercepat waktu layanan, sehingga meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan. Dengan meningkatkan efisiensi operasional, strategi layanan teknologi informasi tidak hanya membantu organisasi menghemat sumber daya, tetapi juga meningkatkan daya saing di pasar. Organisasi yang mampu mengoptimalkan operasionalnya dengan baik dapat menghadapi tantangan bisnis modern dengan lebih percaya diri dan adaptif. Tujuan yang kedua yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya teknologi informasi. Strategi layanan teknologi informasi membantu organisasi mengalokasikan sumber daya teknologi informasi seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan tenaga kerja secara lebih efektif. Pengoptimalan ini berarti memastikan bahwa setiap aset teknologi informasi, baik perangkat keras, perangkat lunak, maupun sumber daya manusia digunakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Strategi layanan teknologi informasi memungkinkan organisasi untuk memaksimalkan potensi infrastruktur teknologi informasi yang ada. Misalnya, dengan menggunakan virtualisasi server. Satu server fisik dapat digunakan untuk menjalankan beberapa aplikasi atau sistem secara bersamaan. Hal ini mengurangi kebutuhan investasi dalam perangkat keras tambahan dan memaksimalkan kapasitas server yang tersedia. Sebagai contoh, perusahaan e-commerce besar seperti Tokopedia menggunakan layanan cloud untuk menjalankan sistem mereka. Dengan cloud, mereka dapat mengalokasikan sumber daya teknologi informasi secara dinamis berdasarkan kebutuhan. Selama periode promosi besar seperti Harbolnas, mereka dapat meningkatkan kapasitas cloud sementara untuk menangani lonjakan traffic, kemudian menurunkannya kembali setelah periode tersebut berakhir. Tujuan strategi layanan teknologi informasi yang ketiga yaitu mendukung inovasi bisnis. Layanan teknologi informasi yang strategis memungkinkan organisasi untuk memperkenalkan inovasi baru seperti layanan berbasis data atau aplikasi mobile guna meningkatkan daya saing. Dalam era digital yang kompetitif, inovasi menjadi kunci keberhasilan organisasi untuk menciptakan produk, layanan, dan pengalaman baru bagi pelanggan. Strategi layanan teknologi informasi memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan teknologi sebagai katalisator inovasi, mendorong transformasi, dan menciptakan nilai bisnis yang berkelanjutan. Contohnya, startup seperti Gojek memanfaatkan layanan teknologi informasi berbasis cloud untuk mengembangkan berbagai fitur inovatif, seperti GoFood, GoPay, dan GoSend. Inovasi ini memungkinkan Gojek tumbuh dari layanan transportasi menjadi ekosistem super app yang memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan. Mendukung inovasi bisnis melalui strategi layanan teknologi informasi adalah langkah penting bagi organisasi yang ingin tetap relevan di era digital. Dengan mengintegrasikan teknologi modern, pengalaman pelanggan, organisasi dapat menciptakan solusi inovatif yang memberikan nilai tambah dan keunggulan kompetitif. Setelah memahami tujuan layanan teknologi informasi yang mencakup peningkatan efisiensi operasional, optimalisasi sumber daya, dan mendukung inovasi bisnis,
Langkah berikutnya adalah memahami bagaimana layanan-layanan ini dikelola dan dikelompokkan. Dalam hal ini, konsep portofolio layanan teknologi informasi menjadi sangat penting. Portofolio layanan teknologi informasi adalah alat strategis yang membantu organisasi mengelola seluruh layanan teknologi informasi mereka secara efektif, baik layanan yang sedang berjalan, layanan yang direncanakan, maupun layanan yang telah dihentikan. Dengan memahami portofolio layanan teknologi informasi, kita dapat melihat bahwa setiap layanan memberikan nilai bagi organisasi dan memastikan alokasi sumber daya yang tepat sesuai dengan prioritas bisnis. Portofolio layanan teknologi informasi adalah daftar lengkap dari semua layanan teknologi informasi yang disediakan oleh organisasi, baik yang sedang berjalan, yang direncanakan, maupun yang sudah dihentikan. Portofolio ini memberikan pandangan menyeluruh tentang bagaimana layanan TI mendukung tujuan organisasi. Komponen utama dalam portofolio layanan teknologi informasi meliputi yang pertama yaitu layanan aktif. Layanan aktif adalah alat penting dalam strategi manajemen layanan teknologi informasi. Dengan mengorganisir layanan teknologi informasi secara terstruktur dan mudah diakses, servis katalog meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepuasan pengguna. Servis katalog juga memudahkan tim teknologi informasi untuk mengelola layanan secara efektif, memastikan setiap permintaan layanan dapat diproses dengan tepat, waktu, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Penerapan servis katalog yang baik adalah langkah penting untuk membangun fondasi pengelolaan layanan teknologi informasi yang profesional dan dapat diandalkan. Komponen kedua yaitu layanan yang direncanakan. Layanan yang direncanakan dalam portofolio layanan teknologi informasi adalah langkah strategis yang memungkinkan organisasi untuk mempersiapkan layanan baru atau peningkatan layanan yang ada untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Pengelolaan yang efektif terhadap layanan yang direncanakan sangat penting untuk memastikan bahwa layanan tersebut dapat diluncurkan dengan sukses dan sesuai dengan ekspektasi pengguna. Dengan merencanakan dan mengelola pipeline service secara hati-hati, organisasi dapat tetap kompetitif dan responsif terhadap perubahan pasar dan teknologi. Yang ketiga yaitu layanan yang dihentikan. Layanan ini merujuk pada layanan teknologi informasi yang sudah tidak lagi digunakan atau disediakan oleh organisasi. Layanan-layanan ini telah dihentikan karena berbagai alasan, seperti tidak relevan bagi kebutuhan organisasi, penggantian oleh layanan baru yang lebih efisien, atau karena alasan biaya dan teknologi yang tidak lagi mendukung. Proses penghentian layanan yang terencana dengan baik membantu organisasi untuk berfokus pada teknologi dan layanan yang lebih relevan dan efisien, mengurangi resiko, serta memaksimalkan penggunaan sumber daya teknologi informasi. Pengelolaan yang tepat terhadap layanan yang dihentikan juga memastikan transisi yang mulus ke solusi pengganti dan menjaga kelancaran operasi bisnis dalam jangka panjang. Setelah kita membahas tentang portofolio layanan TI yang meliputi berbagai kategori layanan yang dikelola dalam organisasi, selanjutnya kita akan fokus terhadap peran dalam strategi layanan teknologi informasi. Bagian ini sangat penting karena setiap individu atau kelompok dalam organisasi memiliki peran yang krusial dalam merancang, mengelola, dan mengoptimalkan layanan teknologi informasi untuk mendukung tujuan strategis bisnis. Peran-peran ini tidak hanya terkait dengan pengelolaan teknis, tetapi juga dengan pengambilan keputusan yang berorientasi pada pencapaian nilai bisnis melalui layanan teknologi informasi. Dalam strategi layanan teknologi informasi, terdapat beberapa peran utama yang bertanggung jawab untuk memastikan keberhasilan implementasinya. Berikut adalah beberapa peran tersebut. Antara lain, yang pertama adalah Chief Information Officer atau CIO,
CIO bertanggung jawab untuk menyelaraskan strategi teknologi informasi dengan visi dan misi organisasi, serta memastikan bahwa investasi teknologi informasi memberikan nilai maksimal. Yang kedua yaitu manajer layanan teknologi informasi. Manajer layanan teknologi informasi ini bertugas mengawasi pengelolaan layanan teknologi informasi sehari-hari, termasuk memastikan bahwa layanan berjalan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu administrator infrastruktur. Peran ini fokus pada pengelolaan infrastruktur fisik dan virtual yang mendukung layanan teknologi informasi seperti server, jaringan, dan sistem penyimpanan data. Yang keempat yaitu tim keamanan teknologi informasi. Tim ini memastikan bahwa semua layanan teknologi informasi dilindungi dari ancaman cyber dan mematuhi kebijakan keamanan yang berlaku. Yang keenam yaitu pengguna layanan teknologi informasi. Pengguna baik internal maupun eksternal memiliki peran penting dalam memberikan feedback yang berguna untuk pengembangan layanan teknologi informasi di masa depan. Penerapan strategi layanan teknologi informasi yang baik memberikan berbagai manfaat baik bagi perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Beberapa manfaat utama yang diperoleh perusahaan jika mereka dapat menerapkan strategi layanan teknologi informasi yang efektif. Manfaat pertama yaitu peningkatan efisiensi operasional. Dengan strategi layanan teknologi informasi yang baik, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya teknologi, mempercepat proses bisnis, dan mengurangi biaya operasional. Infrastruktur teknologi informasi yang terkelola dengan baik, seperti penggunaan sistem otomatisasi dan pengelolaan data yang efisien, memungkinkan perusahaan untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual dan meningkatkan kecepatan operasional. Hal ini mengarah pada penghematan waktu dan biaya yang signifikan, serta peningkatan produktivitas secara keseluruhan. Manfaat yang kedua yaitu pengelolaan resiko yang lebih baik. Strategi layanan teknologi informasi yang tepat juga memungkinkan perusahaan untuk lebih proaktif dalam mengelola resiko, terutama yang terkait dengan keamanan data dan sistem. Dengan menerapkan kebijakan keamanan yang kuat, backup data yang teratur, dan sistem pemulihan bencana yang handal, perusahaan dapat meminimalkan dampak dari keancaman cyber dan gangguan operasional. Perlindungan terhadap data pelanggan dan informasi bisnis yang sensitif menjadi lebih terjamin, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan pelanggan. Manfaat ketiga yaitu dukungan terhadap inovasi dan transformasi digital. Salah satu manfaat terbesar dari penerapan strategi layanan teknologi informasi yang baik adalah kemampuannya dalam mendukung inovasi dan transformasi digital. Teknologi informasi yang terkini dan terintegrasi memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan produk atau layanan baru serta memanfaatkan tren pasar yang muncul. Misalnya, penerapan cloud computing, big data, dan Internet of Things memungkinkan perusahaan untuk menghadirkan layanan baru yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan pasar tanpa terhambat oleh batasan infrastruktur tradisional. Manfaat yang keempat yaitu peningkatan pengalaman pelanggan. Dengan mengelola layanan teknologi informasi secara strategis, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik dan lebih konsisten. Layanan teknologi informasi yang optimal memungkinkan perusahaan untuk menyediakan saluran komunikasi yang lebih efisien, responsif, dan personal, seperti melalui aplikasi mobile, chatbot, atau sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat, meningkatkan kepuasan dan loyalitas mereka.
Manfaat yang kelima yaitu pengambilan keputusan yang lebih tepat. Strategi layanan teknologi informasi yang baik memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dan menganalisa data secara real-time yang penting untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan berbasis data. Dengan menggunakan alat analitik dan dashboard yang efektif, manajer dapat melihat gambaran yang lebih jelas tentang kinerja perusahaan, mengidentifikasi tren pasar, serta menilai potensi resiko atau peluang bisnis. Keputusan yang diambil berdasarkan data yang akurat dan terkini lebih memungkinkan perusahaan untuk merespon perubahan pasar dengan lebih cepat dan tepat. Manfaat keenam yaitu pengurangan biaya dan optimalisasi sumber daya. Dengan mengimplementasikan strategi layanan teknologi informasi yang efisien, perusahaan dapat mengurangi pemborosan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya teknologi informasi yang ada. Misalnya, dengan beralih ke cloud computing, perusahaan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar untuk membeli perangkat keras dan mengelola infrastruktur secara internal. Penggunaan teknologi informasi yang tepat juga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya secara lebih efektif, menghindari duplikasi, dan mempercepat aliran informasi antar departemen atau unit bisnis. Manfaat yang ketujuh yaitu fleksibilitas dan skalabilitas bisnis. Salah satu keuntungan besar lainnya adalah peningkatan fleksibilitas dan skalabilitas. Dengan penerapan layanan teknologi informasi berbasis cloud atau teknologi yang lebih terintegrasi, perusahaan dapat dengan mudah menyesuaikan kapasitas dan kebutuhan teknologi mereka sesuai dengan perkembangan bisnis. Baik itu penambahan kapasitas untuk mendukung pertumbuhan atau perubahan dalam model bisnis. Perusahaan dapat lebih cepat beradaptasi dengan kebutuhan yang berkembang tanpa harus melakukan investasi besar dalam infrastruktur. Manfaat yang kedelapan yaitu keunggulan kompetitif. Perusahaan yang menerapkan strategi layanan teknologi informasi yang efektif dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan merespon permintaan pasar dengan lebih baik, perusahaan dapat menawarkan nilai lebih kepada pelanggan mereka. Selain itu, perusahaan yang memiliki teknologi informasi yang kuat dapat lebih cepat berinovasi yang memberikan mereka keunggulan dalam menghadapi persaingan di pasar. Manfaat yang kesembilan yaitu peningkatan kolaborasi dan komunikasi. Sistem teknologi informasi yang terintegrasi dengan baik meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar departemen atau lokasi perusahaan. Alat komunikasi digital yang efisien, platform berbasis cloud, dan perangkat kolaborasi lainnya memungkinkan tim bekerja lebih efektif meskipun berada di lokasi yang berbeda. Hal ini membantu perusahaan mengoptimalkan potensi tim yang tersebar dan memungkinkan penyelesaian proyek yang lebih cepat dan lebih efisien. Manfaat yang terakhir yaitu meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan pengelolaan layanan teknologi informasi yang baik, perusahaan juga dapat lebih mudah memenuhi persyaratan regulasi dan standar industri yang berlaku. Banyak sektor industri atau sektor bisnis seperti keuangan, kesehatan, dan e-commerce memiliki peraturan yang ketat terkait pengelolaan data dan keamanan informasi. Dengan mengintegrasikan teknologi yang tepat dalam strategi layanan teknologi informasi, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka tetap mematuhi regulasi yang berlaku tanpa menambah beban administratif yang besar. Banyak sekali kan manfaat yang bisa kita peroleh jika menerapkan strategi layanan teknologi informasi yang baik. Oleh karena itu, organisasi yang mampu merancang dan mengimplementasikan strategi layanan teknologi informasi yang tepat akan dapat menghadapi tantangan pasar yang lebih baik, mengoptimalkan sumber daya mereka, dan terus tumbuh secara berkelanjutan. Sebagai penutup dari materi ini, dapat saya simpulkan bahwa
Strategi layanan teknologi informasi adalah kerangka kerja penting yang membantu organisasi merancang, mengelola, dan mengoptimalkan layanan teknologi informasi untuk mendukung tujuan bisnisnya. Dengan memahami tujuan dan lingkup strategi layanan teknologi informasi, elemen-elemen dalam portofolio layanan, serta peran-peran kunci yang terlibat, kita dapat menciptakan layanan teknologi informasi yang lebih efektif dan adaptif. Pengelolaan strategi layanan teknologi informasi yang baik tidak hanya membantu meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga membuka peluang untuk inovasi, meningkatkan kepuasan pengguna, dan memperkuat posisi organisasi di pasar. Saya harap materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang strategi layanan teknologi informasi. Jangan lupa untuk membaca referensi tambahan dan berdiskusi lebih lanjut dalam forum kelas. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar, salam sang juara.